Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kemaritiman oleh Bernard Julmi Hutasoid. Baik, saya di sini akan menjelaskan penguatan ekonomi maritim. Pengertian ekonomi maritim. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galang kapal dan perawatan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Pembangunan di bidang kelautan diarah untuk mencapai 4 tujuan. 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi. 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha khususnya para nelayan, pembudidaya ikan. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama sektor pelayaran, yang kedua sektor perikanan, dan yang terakhir sektor pariwisata bahari. Setelah itu ada contoh ekonomi maritim. Yang pertama, industri pembuatan kapal. Yang kedua, industri pengiriman barang melalui jalur laut. Yang ketiga atau yang terakhir, terminal peti kemas. Dan di sini pembahasan dari materi ini: 1. Latar belakang dan pendorong garis pantai terpanjang di Asia. 2. Beda kemaritiman dan kelautan. Ekonomi kelautan menekankan pada penggunaan sumber daya alam laut untuk menghasilkan barang dan jasa, misalnya penangkapan ikan dan lain-lain. Maritim menekankan pada kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan laut, misal industri kapal, pelabuhan, pariwisata, transportasi, dan lain-lain. 3. Tujuan menjadikan laut sebagai persatu, terpeliharanya kelestarian laut. Dan ada juga hambatan ekonomi maritim. Ada keterbatasan pengetahuan di bidang maritim, penguasaan teknologi masih terbatas, pengembangan iptek yang lemah, ketimpangan infrastruktur, kerentanan pencurian ikan, dan lain-lain. Dan ada juga manfaat kemaritiman. Manfaat dari kemaritiman mampu mengembangkan militer kelautan. Kekuatan maritim memegang peranan penting untuk menjaga kondisi geografi dan oseanografi, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha bidang maritim. Di sini juga ada hasil potensi kemaritiman, yaitu sumber daya perikanan, ekosistem karang dan keanekaragaman wilayah laut, hutan mangrove dan ekosistem pesisir, lingkungan laut bersih, tradisi nelayan dan kearifan lokal, keberlanjutan industri kelautan, kelestarian pulau-pulau, dan destinasi pariwisata bahari. Di sini saya mengambil dokumentasi dari hasil potensi kemaritiman. Salah satunya, potensi perikanan di Indonesia yang kaya harus dilestarikan dengan mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan stok ikan dan mengancam mata pencarian nelayan serta keberlanjutan ekosistem laut. Yang kedua, mangrove dan ekosistem pesisir berperan penting dalam perlindungan garis pantai dari abrasi, mempertahankan keanekaragaman hayati serta sebagai tempat pemijahan dan penetapan ikan. Perlindungan dan restorasi hutan mangrove dan ekosistem pesisir sangat penting untuk melindungi wilayah pesisir dari bencana alam dan mendukung sektor perikanan dan pariwisata bahari. Yang ketiga,
Lingkungan laut yang bersih dan bebas dari pencemaran sangat penting untuk menjaga kehidupan laut, termasuk satwa laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Upaya untuk mengurangi polusi laut untuk mendukung pengolahan limbah yang baik harus dilakukan secara terus-menerus. Itulah saya ambil dokumentasi potensi kemaritiman, saya ambil hanya 3 bagian dan masih banyak lagi. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada yang salah perkataan dan penjelasan yang kurang maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.